Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Kesha Salsabila dan rekan-rekan saya bernama Revin Kasimatupang dan Vanessa Bebiliani. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan ngebahas tentang perbandingan implementasi Comprehensive Nuclear Test Convention (BAN) Treaty antara Indonesia dan Amerika. Jadi, pengertian dari konvensi ini itu adalah melarang semua ledakan nuklir yang menghasilkan reaksi-reaksi superkritis dalam bentuk apapun, baik untuk tujuan senjata maupun tujuan damai. CTBT ini juga merupakan perjanjian yang sudah diterima oleh Majelis Umum PBB dan terbuka untuk ditandatangani. Nah, lalu juga karena uji coba nuklir ini merupakan sebuah pertunjukan hak asasi manusia atau HAM, di mana uji coba nuklir ini merupakan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena menimbulkan radiasi yang sangat berbahaya. Selanjutnya masuk ke penerapan Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama itu penerapan Indonesia. Yang pertama, setelah ratifikasi dan penandatanganan CTBT melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, Indonesia secara hukum terikat untuk mematuhi ketentuan CTBT. Yang kedua, implementasi CTBT di Indonesia mencakup komitmen untuk tidak melakukan uji coba nuklir, baik dengan senjata nuklir maupun senjata nuklir tanpa hulu heledak. Yang ketiga, penerapan CTBT di Indonesia juga melibatkan pemantauan dan pengelolaan potensi risiko serta pengaturan tata kelola dalam negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ini. Penerapan Amerika Serikat, yang pertama, Amerika sendiri merasa bahwa perjanjian ini dapat menghambat pengembangan teknologi senjata nuklirnya. Yang kedua, Amerika Serikat juga memprioritaskan kepentingan nasionalnya dibandingkan kerjasama internasional. Yang ketiga, CTBT juga tidak efektif dan mengendalikan senjata Amerika. Yang keempat, tanpa CTBT, Amerika mampu mencegah uji coba nuklir dan munculnya bahaya keamanan nuklir baru. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang nuklir di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang nuklir. Nah, undang-undang ini itu merupakan landasan hukum utama yang mengatur permasalahan nuklir di Indonesia. Nah, salah satu aspek pentingnya itu undang-undang ini adalah larangan uji coba nuklir. Lalu, adapun peraturan pemerintah atau PP nomor 45 tahun 2017 tentang pengendalian nuklir. Nah, peraturan ini tuh merupakan peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengendalian nuklir di Indonesia. Lalu juga ada kebijakan pemerintah selain undang-undang dan peraturan. Pemerintah Indonesia mungkin memiliki kebijakan yang mendukung pelarangan uji coba nuklir dan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya internasional untuk melarang uji coba nuklir. Lalu juga ada kerjasama internasional. Nah, di sini maksud dari kerjasama internasional itu adalah Indonesia itu mendukung penuh untuk pelarangan uji coba nuklir secara komprehensif dan Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian pelarangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT. Hal ini mengikat Indonesia berdasarkan hukum internasional untuk tidak melakukan uji coba nuklir dan mendukung upaya pemantauan global. Dasar hukum Amerika. Yang pertama itu ada Undang-Undang Reorganisasi Energi tahun 1974. Undang-undang ini tuh membentuk Komisi Pengaturan Nuklir. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Kebijakan Limbah Nuklir di tahun 1982. Nah, undang-undang ini tuh menetapkan tanggung jawab pemerintah federal untuk menyediakan tempat pembuangan permanen limbah radioaktif tingkat tinggi dan bahan bakar nuklir bekas. Lalu juga ada Undang-Undang Non-Proliferasi Nuklir tahun 1978. Nah, undang-undang ini tuh bertujuan untuk membatasi penyebaran senjata nuklir antara lain menetapkan kriteria yang mengatur ekspor nuklir Amerika Serikat yang disahkan oleh NRC dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem pengamanan internasional. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai isu-isu yang terjadi terhadap perjanjian ini. Yang pertama, pada tahun 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki telah memakan korban jiwa sekitar 140.000 orang Jepang yang saat itu juga membuat Jepang menyerah. Lalu isu yang kedua, pada tahun 1946 sampai 1958, Amerika Serikat sudah meledakkan 67 bom nuklir di Kepulauan Marshall, yang saat itu membuat Amerika Serikat harus membayar biaya kompensasi lebih besar daripada yang telah diputuskan. Alasan Amerika Serikat melakukan pengeboman senjata nuklir adalah: pertama, adanya perselisihan antar negara yang dilakukan. Lalu yang kedua, harus adanya uji coba untuk mengetahui kekuatan militer Amerika itu sendiri. Lalu yang ketiga, untuk mengakhiri perang dunia. Lalu, penyelesaian kasus mengenai isu-isu tersebut adalah Amerika Serikat selalu memiliki alasan yang jelas dan logis, tidak serta-merta hanya untuk uji coba. Lalu, uji coba yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu jumlahnya mengikuti dengan apa yang diatur dalam perjanjian internasional tentang pelarangan menyeluruh uji coba nuklir. Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama itu perbandingan Indonesia. Indonesia adalah negara yang tidak mempunyai senjata nuklir dan tidak memiliki program uji coba nuklir.
Ratifikasi CTBT oleh Indonesia merupakan langkah mendukung pelarangan uji coba nuklir global dan mendukung komitmen non-proliferasi nuklir. Yang kedua, Indonesia juga memiliki stasiun pemantauan nuklir yang mendukung upaya pemantauan global yang dilakukan CBTO. Meskipun Indonesia bukan negara pemilik senjata nuklir, Indonesia berkontribusi terhadap upaya global untuk memantau dan memverifikasi penerapan CTBT. Terus kita masuk ke perbandingan Amerika. Yang Amerika Serikat, yang pertama itu Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan senjata nuklir. Yang kedua, Amerika mempunyai stasiun pemantauan nuklir yang mendukung pemantauan global, mendeteksi setiap uji coba nuklir yang mempunyai kekuatan militer. Lalu yang terakhir mengenai analisis mahasiswa dan kesimpulan kami. Berdasarkan pengertian, penerapan, dasar hukum, dan contoh pada kasus Comprehensive Test Ban Treaty or CTBT, baik dari Indonesia maupun dari Amerika, kami pro terhadap Indonesia yang sudah meratifikasi ke dalam undang-undang negara kita menjadi hukum nasional. Dan kami tidak pro atau kontra terhadap Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat seharusnya mampu untuk menandatangani, namun mereka selalu gagal dikarenakan banyak warga Amerika Serikat yang masih menganggap bahwa ketika mereka meratifikasi maka akan membuat kerugian di negara mereka. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Saya dan rekan-rekan saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga video yang sudah kami tayangkan ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.